Apa jadinya jika untuk menjadi kaya, kau harus menyatu bersama mayat? Rizal, seorang remaja miskin yang baru saja kehilangan ayahnya, menemukan jalan pintas menuju kekayaan melalui ritual terlarang di pemakaman tua, sebuah pesugihan yang menuntutnya menyatu dengan mayat setiap 3 bulan sekali. Dibimbing oleh iblis dan dibelenggu oleh janji pesugihan, Rizal hidup dalam kemewahan semu, namun perlahan dihantui arwah para tumbal dan kutukan yang mengintai. Ketika cinta pertamanya tewas dan dijadikan objek ritual, batas antara hidup dan mati menghilang. Ini bukan sekedar kisah tentang pesugihan. Ini tentang harga yang harus dibayar dengan tubuh dan darah. Awan menggantung berat di atas desa kecil tempat Rizal tinggal. Ia duduk di atas tikar lusuh di depan teras rumahnya, memakai seragam sekolah yang sudah mulai memudar. Angin pagi meniupkan hawa dingin, membawa suara langkah kaki dari kejauhan. Seorang pria parubaya muncul di balik gerbang, membawa plastik putih yang tampak berat di tangannya. Itu adalah ayahnya, yang baru saja pulang dari kerja malam di pemakaman. Baju yang dikenakan pria itu penuh lumpur, dan aroma tanah segar menempel erat di tubuhnya. Sang ayah meminta Rizal membawa plastik putih tersebut ke dalam, untuk dapat dihidangkan bersama ibu dan adiknya. Rizal segera beranjak, meninggalkan tatapan kosong pada jalanan yang sepi. Ia membantu sang ayah masuk ke dalam rumah, menyambut kepulangannya seperti biasa. Sang ayah merebahkan diri di atas sofa tua yang sudah nyaris patah, sementara ibunya datang dari dapur sambil membawa kain hangat. Ibunya mulai memijat lengan sang ayah, mencoba mengusir lelah yang mengendap di tubuh itu. Mereka berdua berbincang pelan. Obrolan mereka terdengar samar di antara suara kipas angin tua yang berdiri di sudut ruangan. Belakangan ini suasana di makam makin berubah, ujar sang ayah dengan nada berat. Ayah sebelumnya bekerja bersama 6 orang warga desa kami. Namun setelah Ujang meninggal dunia dan satunya lagi mengundurkan diri, suasana di pemakaman berubah menjadi lebih mencekam. Ibu Rizal hanya terdiam, matanya menatap kosong ke wajah sang ayah. Ia tahu betapa berat pekerjaan suaminya sebagai penggali kubur di pemakaman mewah itu. Setiap malam ayah harus menggali tanah untuk menyiapkan rumah terakhir bagi orang-orang kaya. Mereka yang tak pernah mengenal arti kekurangan. Bahkan saat sudah meninggal sekalipun, Rizal hanya mendengarkan dalam diam, sementara tangannya terus menyusun piring-piring di lantai. Ia tahu ayahnya tak pernah mengeluh kecuali benar-benar tertekan. Tahun lalu saat perusahaan tempat ayahnya bekerja bangkrut, pekerjaan sebagai penggali kubur adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Rumah mereka berada tepat di samping tembok pemisah, setinggi 3 meter yang mengelilingi komplek pemakaman. Konon setiap lubang makam di sana dihargai setara dengan sebuah rumah sederhana. Bagi keluarga seperti Rizal, itu adalah angka yang tak masuk akal. Namun yang lebih aneh, selalu ada saja orang yang rela membayar harga setinggi itu demi 1 liang lahat. Ayahnya pernah bercerita, pemilik pemakaman itu membeli seluruh bukit yang berbatasan langsung dengan hutan di kaki gunung. Hutan yang dipenuhi pohon-pohon tua dengan akar menggantung. Suasana di dalam pemakaman semakin hari terasa semakin menyeramkan. Tak hanya karena malam panjang yang harus dihadapi, tapi juga karena aturan yang semakin aneh. Kini hanya karyawan tetap yang boleh masuk ke dalam. Bahkan keluarga karyawan hanya diperbolehkan sampai pintu gerbang. Itu pun diawasi kamera CCTV yang menyala selama 24 jam. Rizal sendiri belum pernah melihat langsung bagian dalam pemakaman itu, karena sang ayah melarangnya. Menurutnya Rizal belum bisa masuk ke dalam sana. Waktu pun berlalu, hingga 3 tahun ayahnya bekerja, dan kini menjadi orang kepercayaan pemilik pemakaman. Sikapnya berubah ceria dan lebih tenang, bahkan wajahnya tampak lebih muda dari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh Rizal. Kadang di tengah malam, ayahnya duduk sendiri di dapur, menatap api kompor yang menyala tanpa bicara apapun. Dan pagi itu,
Saat langit masih diselimuti kabut tipis, suara gaduh tiba-tiba datang dari luar rumah. Langkah kaki orang-orang terdengar cepat, bercampur suara tangis dan teriakan. Rizal terbangun dengan jantung berdegup keras. Ia melangkah keluar kamar, dan tubuhnya langsung kaku saat melihat kerumunan warga memenuhi halaman rumahnya. Di tengah kerumunan itu, tubuh sang ayah terbujur kaku, tertutup kain putih kotor, dengan noda tanah dan cipratan darah di beberapa bagian. Ibunya terduduk di samping jenazah, menangis dengan tubuh yang gemetar. "Bapakmu jatuh di dalam lubang makam. Mereka bilang dia ditemukan pagi tadi oleh teman kerjanya, dan kepalanya terbentur batu nisan," ujar salah satu tetangga dengan suara pelan. Rizal tidak percaya dengan semua penjelasan itu, karena ayahnya tidak mungkin begitu ceroboh. Pria itu sudah menggali puluhan makam, bahkan ia tahu setiap senti tanah di sana. Namun yang lebih aneh, tubuh ayahnya ditemukan di tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya. Sebuah sudut makam tua di dekat batas hutan. Area yang menurut peta, seharusnya sudah tidak digunakan lagi. Sang ibu pingsan saat mendengar penjelasan itu. Sementara Rizal berdiri membatu, tatapannya kosong memandangi wajah ayahnya yang membiru di bawah kain kafan. Hari itu menjadi awal dari segalanya. Awal dari sebuah perjalanan gelap yang akan menuntun Rizal pada dunia lain. Dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Dunia yang akan menelan cahaya hidup Rizal secara perlahan. Dan semua dimulai dari satu lubang makam, yang seharusnya tidak pernah ada. Sejak kepergian ayahnya, Rizal lebih banyak diam. Ia jadi jarang bicara bahkan dengan ibunya sendiri. Hari-harinya diisi dengan bekerja serabutan, seperti mengantar galon, mencuci motor tetangga atau membantu warung terdekat. Namun semua itu hanya cukup untuk bertahan hidup. Uang asuransi yang diterima ibunya nyaris habis dalam 2 bulan pertama. Hingga suatu malam, Rizal duduk sendiri di belakang rumah, menatap dinding tinggi yang memisahkan pemukiman mereka dengan komplek pemakaman. Ia memejamkan mata dan membayangkan ayahnya datang, tersenyum samar seperti biasa, sebelum perlahan menghilang di telan kegelapan. Tanpa ia sadari tubuhnya berdiri, kakinya melangkah ke arah pintu kecil, yang menghubungkan rumah mereka ke area pemakaman. Kunci tua tergantung di paku karat dekat pintu besi pemakaman, kunci yang dulu selalu disembunyikan ayahnya. Tanpa berpikir panjang Rizal mengambilnya, dan malam itu, ia masuk untuk pertama kalinya ke dalam pemakaman. Udara di dalam jauh lebih dingin, lembab dan sunyi. Lampu-lampu taman menyala redup menerangi jalan setapak berlapis batu granit. Barisan nisan marmer berjajar rapi, sebagian besar masih baru dan berkilau. Namun Rizal tak berhenti di sana. Ia terus berjalan melewati area utama menuju bagian belakang. Dirinya terus melangkah ke dalam semak dan akar pohon. Sebuah gerbang besi kecil berdiri di ujung jalur itu, terkunci dengan rantai tebal. Namun rantai itu telah berkarat dan mudah untuk dirusak dengan batu besar yang ditemukannya di sekitar. Di balik gerbang itu suasana berubah drastis. Tanahnya lebih tinggi tidak terawat, dan nisan-nisan di sana tampak lebih tua hingga berlumut. Langit di atas terasa lebih gelap meski tidak ada awan. Rizal melangkah perlahan, mengikuti lintasan sempit yang mengarah ke pohon besar di tengah area itu. Akar pohon menjalar keluar, membentuk pola melingkar seperti melindungi sesuatu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah batu nisan hitam tak bernama tertutup lumut dan tanah. Rizal coba mendekat dan menyentuh permukaannya yang dingin. Saat itulah tanah di dekatnya bergerak seperti gempa. Rizal terkejut lalu mundur perlahan, dan dari balik kegelapan muncul seorang pria tua, dengan pakaian kerja lusuh membawa sebuah cangkul. Matanya tajam namun tidak menyeramkan. Pria itu berdiri tegak menatap Rizal dari kepala hingga ke kaki. "Kamu anak Pak Wahyu?" tanyanya pelan. Rizal mengangguk dan coba mengingat sosok pria tua di hadapannya. "Namaku Hermanto. Aku teman kerja ayahmu di sini." Ia lantas menunduk seolah mengenang sesuatu. "Dia tidak mati karena jatuh. Ayahmu memilih sendiri jalannya," lanjut Hermanto dengan suara pelan. Rizal mengerutkan dahi, tak percaya dengan ucapan pria tua itu.
Hermanto lalu duduk di akar pohon, memandangi nisan hitam itu dengan penuh arti. Hermanto bercerita tentang pesugihan. Banyak yang tidak kamu tahu tentang tempat ini. Nisan itu adalah tempat ritual kawin pesugihan. Namun bukan dengan manusia hidup, melainkan dengan tubuh mereka yang sudah mati. Bisik Hermanto dengan tetap memandang ke arah nisan hitam tersebut. Rizal menatapnya tak berkedip. Tubuhnya menjadi gemetar setelah mendengar ucapan Hermanto. Ia ingin pergi tapi tubuhnya seolah tertahan. Lalu Hermanto menunjuk bagian bawah nisan itu. Ayahmu menggali di sini bukan karena perintah, tapi karena keinginannya sendiri. Rizal memberanikan diri melihat lebih dekat. Ada cekungan di bawah akar pohon, bekas galian yang ditutup rapat kembali. Aku tahu kamu juga merasakannya. Ada sesuatu yang menuntunmu ke sini, ucap Hermanto pelan. Rizal menelan ludah lalu bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan ayah saya? Hermanto tidak menjawab langsung. Ia berdiri lalu membuka saku jaketnya. Dari sana ia mengeluarkan sebuah jimat kecil, terbuat dari tulang lalu diikat benang merah. Kalau kau benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dengan ayahmu, pakai ini di malam Jumat nanti. Datang lagi ke sini dan buka kembali nisan itu, maka dia akan datang menemuimu. Rizal hanya diam mencerna setiap kata yang Hermanto ucapkan. Dia pun bertanya tentang sosok yang akan menemuinya nanti. Hermanto hanya tersenyum pahit lalu menyebut nama Nyai. Malam itu Rizal kembali ke rumah tanpa mengucapkan apapun. Tangannya masih menggenggam jimat tulang pemberian Hermanto. Dan di dalam pikirannya ada rasa penasaran yang bercampur rasa takut. Ia tak tahu bahwa malam Jumat nanti, hidupnya akan berubah selamanya. Dan dari balik akar pohon tua itu, sesuatu mulai bergerak seakan menunggu kehadiran Rizal. Malam Jumat datang lebih cepat dari yang Rizal harapkan. Langit gelap sempurna tanpa bintang dan rembulan. Angin bertiup membawa bau bunga melati yang menyengat. Rizal berdiri di depan nisan seperti yang dikatakan Hermanto. Tangan kirinya menggenggam jimat tulang, dan tangan kanannya menggali tanah yang telah digali oleh ayahnya dulu. Akar pohon seolah menolak saat cangkul menebasnya. Dan tak butuh waktu lama, sesuatu muncul dari balik tanah. Sebuah peti jenazah terlihat. Kayunya nampak lapuk dan berlumut, namun ukirannya masih terlihat sangat jelas. Rizal membuka peti itu dengan perlahan, dan di dalamnya sesosok tubuh wanita terbujur kaku. Kain kafannya masih utuh tapi bagian wajahnya terbuka, memperlihatkan kulitnya yang pucat dengan bibir yang membiru. Rizal ingin muntah tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan, dan dari balik ilalang terdengar sesuatu. Sosok Nyai muncul dengan tubuh setengah wanita dan ular. Wajahnya luar biasa cantik, dengan mata menyala seperti bara. Suara bisikannya menyusup ke dalam kepala Rizal, bukan melalui telinga tapi langsung ke dalam pikiran. Kalau kau mau menjadi kaya, ingin keluar dari kemiskinan, maka jangan berpaling. Dan mayat ini adalah persembahan pertamamu. Jika kau menolak, kau akan tetap miskin. Bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Kau akan melihat ibumu mati kelaparan, dan adikmu akan ikut menderita. Rizal mundur selangkah dengan napas tercekik. Pohon-pohon di sekitar bergerak sendiri, seperti ada yang memperhatikan dari segala arah. Bisikan itu berubah menjadi jeritan dalam kepala Rizal, menyayat logikanya hingga hancur dan akhirnya ia menyerah. Dengan gemetar ia mendekati tubuh wanita itu. Kepalanya berdenyut membuat penglihatannya kabur, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Saat ia menyentuh kulit dingin itu, matanya basah oleh air mata. Ia tak ingin melakukannya, tapi sesuatu dalam dirinya telah hancur malam itu. Waktu terasa berhenti ketika Rizal melakukan ritual tersebut. Dan setelah semuanya selesai, tubuh Rizal jatuh ke samping dan menggigil hebat. Mayat itu kini tampak berbeda. Kulitnya terlihat lebih pucat, namun wajahnya tersenyum lebar seolah puas. Nyai perlahan mendekat sambil menjulur dari balik pepohonan. Ia lantas menyentuh dahi Rizal seakan menerima persembahan pertamanya. Dan di atas peti itu, di balik lipatan kain kafan yang tersingkap sebagian, Rizal melihat puluhan kepingan koin emas berserakan, menyelip di antara kain kafan dan kayu.
Koin-koin itu memantulkan cahaya samar dan berkilau seakan memanggil Rizal. Ia meraihnya dengan tangan gemetar. Koin itu terasa hangat dan berat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedang menyentuh sesuatu yang lebih mahal dari hidupnya sendiri. Tapi di dalam dadanya, rasa bersalah tumbuh seperti benih busuk yang tak bisa dihindari. Ketika ia pulang malam itu, wajah ibunya tampak bingung melihat Rizal membawa segenggam koin emas. Rizal berdalih bahwa dia menemukan koin emas itu di sekitar pemakaman. Meski tak masuk akal, ibunya hanya bisa diam tanpa mengucapkan apapun. Rizal akhirnya menjual 2 keping emas, guna menghidupi hidup mereka selama sebulan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kekayaan itu datang dari sebuah perjanjian kotor. Dari malam terkutuk yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Rizal tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk memandangi tangannya yang telah menyentuh kematian. Dan dari balik kegelapan, sepasang mata ular mengintipnya menunggu ritual berikutnya. Waktu terus berjalan seperti aliran darah yang tak pernah berhenti. Sejak ritual pertamanya, hidup Rizal berubah secara perlahan namun pasti. Koin-koin emas yang ia temukan semakin sering muncul di balik kain kafan para mayit yang ia layani di tengah malam. Satu persatu dijual secara diam-diam, ditukar dengan lembaran rupiah yang jumlahnya tak terbayangkan. Ia tak lagi mengenakan pakaian rusak, tapi baju baru yang mahal dengan bahan yang halus. Sepatu barunya menginjak tanah dengan percaya diri, meski hatinya masih dipenuhi luka yang tak terlihat. Dan orang-orang kampung mulai berbisik tentang Rizal yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Namun Rizal tahu kekayaan itu dibayar dengan dosa yang tak akan pernah bisa ia bersihkan. Untuk menyamarkan sumber kekayaannya, Rizal memutuskan masuk ke sekolah kedokteran di kota. Bagi orang lain, itu adalah langkah yang bijak. Rizal masih muda, cerdas dan kini punya cukup uang untuk menjadi dokter. Namun bagi Rizal itu adalah kedok, tempat berlindung dari dunia yang ia ciptakan sendiri. Di sekolah ia menjadi mahasiswa teladan, mendapatkan nilai bagus dengan sikapnya yang baik. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap pulang ke makam untuk memberikan persembahan kepada Nyai dan menunggu tubuh yang harus ia satukan demi koin emas berikutnya. Ia mulai terbiasa tidur hanya 2 jam semalam, bukan karena sibuk belajar, tapi karena mimpi buruk yang terus menghantuinya di dalam mimpi. Mayat-mayat itu hadir dalam tidurnya, menatapnya tanpa mata dengan mulut yang membusuk. Dan di tengah semua mimpi buruk itu, seorang gadis mulai hadir dalam hidup Rizal. Gadis itu bernama Nia. Nia adalah teman sekelas yang selalu membuat Rizal tertawa. Dan dia juga yang mengisi kekosongan yang tak bisa Rizal jelaskan. Meski hanya sesaat, Nia selalu ada untuk Rizal. Kadang Rizal ingin berkata jujur tentang ritual pesugihan dan penyatuan bersama mayit. Tapi setiap kali ia melihat wajah Nia yang polos, Rizal memilih diam, karena ia tahu dunia yang ia masuki tak bisa disentuh oleh orang biasa. Dan Nia terlalu murni untuk kegelapan itu. Sementara itu Nyai semakin sering muncul dalam bayangan di kaca kamar mandi. Dan kadang Nyai menampakkan wajah manusianya dalam mimpi Rizal, menari di antara lilin-lilin hitam, dengan darah mengalir dari ujung bibirnya, seraya berucap, "Jangan lupakan janjimu, karena darahmu sudah menjadi milik kami. Dan koin emas itu bukanlah hadiah, tapi ada harga yang harus kau bayar." Rizal mulai mengerti satu hal. Ia adalah mahasiswa kedokteran di siang hari, dan pemuja kematian di tengah malam. Rizal hanya bisa bertahan selama jantungnya masih kuat memompa kesadaran. Namun sekuat apapun ia mencoba terlihat normal, arwah yang menghantuinya tak pernah memberi izin untuk dia menikmati hidup. Setiap 3 bulan sekali, Rizal harus kembali ke makam tua di ujung barat pemakaman. Di antara pepohonan dan semak berduri, menjadi saksi dari ikatan yang tak bisa ia lepaskan. Ritual itu bukan sekedar permintaan Nyai, tapi syarat mutlak, agar kekayaan tetap mengalir dan Rizal bisa tetap hidup. Setiap 3 bulan tubuh mayit wanita disiapkan. Kadang perempuan tua, kadang muda, bahkan pernah seorang ibu yang baru saja melahirkan,
namun tak sempat menimang anaknya. Hermanto selalu ada di sana, menjadi pengawas ritual tapi tak pernah ikut campur. Ia seperti penunjuk jalan yang hanya bisa mengantar, bukan menyelamatkan. Rizal masuk ke dalam liang makam yang telah dibuka sebagian. Lilin hitam menyala mengelilingi tubuh mayit, menebar bau minyak mistik dan wangi bunga kantil yang menyesakkan dada. Nyai muncul dari balik kabut, dengan tubuh setengah ular dan perempuan cantik. "Kau ingat perjanjian kita?" bisiknya lembut namun mengerikan. Dan Rizal hanya bisa mengangguk, lalu melangkah pelan ke atas mayit yang tak lagi bisa melawan. Tangannya gemetar dan tubuhnya berkeringat dingin, namun ritual tetap harus dijalankan. Karena jika gagal, maka bukan hanya koin emas yang tak akan muncul, tapi kematian yang akan datang menggantikannya. Setelah melakukan ritual, Rizal akan duduk diam di samping makam, memandangi tangannya yang kini memegang kantung kain hitam. Dan ketika dibuka, puluhan koin emas di dalamnya berkilau keemasan. Namun setelah ritual ketiga, sesuatu mulai berbeda. Mayit yang ia satukan memiliki mata yang melotot. Rizal mengira itu hal biasa, tapi di malam berikutnya ia bermimpi wajah mayat itu bukan dalam keadaan mati, melainkan hidup dan berbisik pelan di telinganya, meminta untuk dibebaskan. Rizal terbangun dengan napas tercekik dan tubuh basah oleh keringat. Hari demi hari suara-suara itu semakin sering terdengar. Wajah-wajah mayat itu datang dan pergi seperti kabut tipis di kegelapan. Mereka tak marah, tapi mereka menatap Rizal dengan luka, seolah bertanya, "Mengapa kau lakukan ini pada kami?" Di dalam kampus Rizal tampak seperti siswa biasa, tapi di balik senyum tipisnya, ada tubuh dan jiwa yang terus hancur perlahan. Setiap ritual membuat Rizal lebih hampa dan dingin. Sementara itu Nyai semakin sering menampakkan diri, bukan hanya di makam, tapi dalam kehidupan Rizal sehari-hari. Kadang sebagai ular besar di bawah tempat tidur, kadang sebagai perempuan cantik yang menunggu di bangku halte, dan kadang sebagai Nia. Nyai mulai menyamar, mengambil bentuk orang-orang yang disayangi Rizal. Ikatan pesugihan Rizal makin dalam, dan Nyai tak akan pernah melepaskannya begitu saja. Langit siang itu nampak mendung, seperti perasaan Rizal yang tak tenang sejak pagi. Nia tak menjawab pesan singkat sejak subuh. Biasanya gadis itu membalas dengan emoji lucu, atau kalimat singkat yang penuh semangat. Tapi hari ini terasa sepi dan sunyi. Dan tiba-tiba berita itu datang, seperti petir yang menyambar tubuh Rizal tanpa peringatan. Nia mengalami kecelakaan. Sebuah truk kontainer kehilangan kendali dan menabrak mobil yang ditumpanginya. Nia tewas di tempat dan kondisi tubuhnya sulit untuk dijelaskan. Namun wajahnya tetap utuh seperti sedang tertidur. Rizal terpaku di depan rumah sakit. Kakinya kaku seolah dunia meredup. Jiwanya runtuh perlahan. Ia ingin menjerit tapi tenggorokannya terkunci. Tangisnya tak bisa keluar. Hanya detak jantung yang berdentum keras di dalam dada. Saat peti jenazah dikirim ke rumah duka, Rizal ikut mengantar. Ia berdiri diam di sudut ruangan, sementara isak tangis keluarga menggema di seluruh penjuru rumah duka. Bau bunga melati dan suara doa membuat kepala Rizal menjadi pening. Namun di balik kesedihan itu, suara lain mulai berbicara dalam pikirannya. Dia masih hangat. Itu merupakan suara Nyai. Rizal tahu dia muncul di tengah kesedihan, seperti ular yang merayap di sela kabut duka. "Jika kau mau, kau bisa menyatu dengannya untuk terakhir kali," bisiknya seolah penuh kasih. Rizal menutup telinga, tapi suara itu justru terdengar makin jelas. "Cinta tidak harus mati. Cinta bisa kau kembalikan ke tubuhnya." Dan malam itu, setelah semua orang pulang, Rizal kembali ke rumah duka. Nyai memberikan kekuatan untuk Rizal, agar dia dapat leluasa melakukan ritual penyatuan dengan Nia. Karena Nyai tahu, tubuh Nia merupakan persembahan yang spesial bagi Rizal. Seluruh staf dan petugas keamanan rumah duka terlelap dalam tidur panjang. Ketika Rizal menapaki kakinya ke dalam rumah duka, ia berdiri di depan peti jenazah Nia sendirian, dalam suasana gelap dan dingin. Tangannya gemetar saat membuka peti.
Wajah Nia masih utuh seperti tertidur dengan senyuman yang damai. Tapi Rizal melihat lebih dari itu. Ia melihat potensi kekayaan yang lebih besar. Sosok Nyai berdiri di pojok ruangan, tersenyum menggoda namun mengerikan. Ini bisa jadi ritual terkuatmu, arwah orang yang kau cintai, paling kuat untuk ikatan abadi. Dan Rizal yang telah terlalu jauh dalam pesugihan ini, memilih jalan yang tak lagi manusiawi. Sebelum Rizal melakukan ritual penyatuan, dirinya menatap wajah Nyai seraya berkata, "Aku akan lakukan perintahmu, namun berikan aku setengah kekuatanmu kepadaku." Nyai tertawa mendengar permintaan dari Rizal. Nyai sadar bahwa keserakahan Rizal akan memberikannya lebih banyak persembahan dari sebelumnya. Nyai mengangguk dan menyetujui permintaan Rizal tersebut. Dan malam itu, ritual kembali dilakukan. Tapi kali ini dengan cinta yang membusuk. Ketika tubuh Nia dibaringkan, Nyai menari seperti biasa. Tapi gerakannya lebih cepat dan lebih mengerikan. Seperti sedang menikmati persembahan itu. Dan ketika semuanya selesai, kantung kain hitam berisi koin emas muncul di balik tubuh Nia. Namun lebih banyak koin emas. Lebih berat dan hangat dari sebelumnya. Tapi juga lebih basah oleh darah. Rizal terduduk memandangi tangan dan tubuhnya, yang kini dipenuhi noda yang tak bisa dihapus. Air matanya menetes, namun tak ada penyesalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara Nia terdengar dari balik tubuhnya. "Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau rusak hubungan kita?" Suara itu membuat jantung Rizal berhenti sejenak. Dan dari dalam bayangan, Nyai tersenyum puas. Karena ikatan darah dan cinta adalah kekuatan pesugihan yang tak bisa diputuskan begitu saja. Sejak malam itu, Rizal sudah memiliki setengah kekuatan Nyai, hingga dapat meredam teror para arwah kecuali Nia. Setiap Rizal menutup mata, suara Nia selalu datang, begitu pelan namun menyayat hati. Awalnya ia pikir itu hanya mimpi, sekedar rasa bersalah yang belum usai. Tapi saat suara itu mulai terdengar meski matanya terbuka, Rizal tahu, arwah Nia tak tenang. Cermin di kamar sering memantulkan bayangan perempuan, berambut panjang yang berdiri di belakangnya. Kepalanya tertunduk dengan tangan menggenggam bunga melati yang layu. Dan tiap malam Jumat, suara tangisnya terdengar dari loteng rumah. Padahal tak ada siapapun di atas sana. Rizal mencoba menenangkan diri dengan membakar kemenyan dan merapalkan doa pemberian sang Nyai. Meski hanya sesaat suara Nia menghilang, itu sudah cukup membuat Rizal sedikit lebih tenang. Dengan perlahan Rizal menatap sebuah peti besar, berisi koin-koin emas. Rizal sadar bahwa dirinya tidak bisa tinggal terlalu lama di tempatnya yang sekarang. Rizal membawa seluruh anggota keluarganya pindah ke Surabaya. Dia membeli sebidang tanah di pusat kota dan membangun sebuah rumah sakit besar. Dengan semua kekayaannya, Rizal menyempurnakan pesugihannya. Kini dia tidak harus bersusah payah menggali makam. Karena dengan uang yang dia miliki, Rizal dapat membeli tubuh tak bernyawa itu sebanyak apapun. Dan rumah sakit yang dia bangun menjadi tempat terbaik dalam menjalankan ritual terkutuknya. Kini Rizal hidup bergelimang harta, namun mewariskan kutukan bagi seluruh keturunannya hingga saat ini.